tahapan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Nah, tentu di tahap ini kami juga akan merancang dengan memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana yang awal kami telah sebutkan, termasuk bila memungkinkan proses rekapitulasi dilakukan dengan cara e-rekap sebagaimana yang KPU sekarang sedang persiapkan. November menjadi 6 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021. PPS demikian juga berubah dari 23 Maret menjadi 6 Juni, kemudian KPPS dari 23 Agustus berubah menjadi tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember 2020. Pembentukan dan masa kerja PPDP, nah, ini juga berubah pembentukannya dan masa kerjanya. Pemantau pemilihan, pelaksana survei atau jejak pendapat, dan pelaksana penghitungan cepat. Ini jadwalnya juga mengalami perubahan. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Ini tahapan-tahapan yang saya pikir saya tidak akan bacakan secara rinci ya, tetapi tertuang di dalam tahapan tersebut. Rekapitulasi daftar pemilih sementara, kemudian penyampaian daftar pemilih sementara, dan seterusnya. Ini merupakan seluruh rangkaian proses pemutakhiran data sampai dengan penyusunan daftar pemilih. Tahapan penyelenggaraan yang mengalami perubahan untuk pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. Nah, ini yang nanti akan kita lakukan, dan kegiatannya itu melibatkan interaksi secara langsung banyak pihak, karena verifikasi dukungan calon perseorangan langsung ke lapangan. Ini masa perbaikan, kemudian verifikasi faktual, kemudian tahap pendaftaran calon. Nah, pendaftaran calon akan dilakukan mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September 2020. Sampai tanggal 23 September 2020 kita akan menetapkan pasangan calon. Ya. Jadi proses di dalamnya ada tanggapan dari masyarakat, verifikasi, pemeriksaan kesehatan, kemudian pemberitahuan hasil verifikasi, perbaikan, verifikasi perbaikan, sampai dengan penetapan pasangan calon tanggal 23 September 2020. Tahapan sengketa tun pemilihan. Nah, penetapan pasangan calon diberi ruang oleh undang-undang apabila ada pasangan calon yang tidak bisa menerima penetapan atau putusan yang telah dikeluarkan oleh KPU, maka ada proses sengketa tun pemilihan. Sengketa ini akan berlangsung mulai tanggal 23 September sampai dengan 9 November. Nah, kami tentu berharap di setiap tingkatan, ya, baik dimulai dari di Bawaslu, kemudian di TUN, di PT TUN, sampai dengan kasasi di Mahkamah Agung, semua tahapan bisa mengikuti jadwal yang telah ditetapkan. Karena kalau jadwal ini tidak diikuti, dikhawatirkan bisa melampaui, ya, melampaui tahapan yang mestinya sudah masuk ke tahapan berikutnya. Misalnya pencetakan logistik, kemudian distribusi logistik. Undang-undang juga sudah mengatur putusan itu dapat ditindaklanjuti kalau bisa diselesaikan sampai dengan 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Itulah mengapa KPU memberi jadwal sampai dengan 9 November kalau memang desain pemungutan suaranya tanggal 9 Desember. Kemudian masa kampanye. Nah, masa kampanye tentu mengikuti
penetapan pasangan calon, karena undang-undang sudah mengatur 3 hari setelah penetapan pasangan calon sudah bisa dimulai masa kampanye sampai dengan sebelum dimulainya masa tenang. Jadi ini masa kampanye itu otomatis mengikuti setelah dilakukan penetapan pasangan calon. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan laporan dan audit dana kampanye. Saya tidak perlu bacakan sampai dimulai dari laporan awal, kemudian laporan LPSDK, LPPDK, lalu masa audit dana kampanye. Hari pemungutan suara, nah sebagaimana pasal 201A ayat 3 Perpu 2 2020, dalam hal pemungutan suara serentak bulan Desember 2020 tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam berakhir melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 122A. Tahapan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Nah, tentu di tahap ini kami juga akan merancang dengan memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana yang awal kami telah sebutkan, termasuk bila memungkinkan proses rekapitulasi dilakukan dengan cara e-rekap sebagaimana yang KPU sekarang sedang persiapkan. Tahapan penetapan pasangan calon terpilih, jadi ada 2, bisa dilakukan pada jadwal kalau tidak ada sengketa ke Mahkamah Konstitusi, dan bisa juga dilakukan pada jadwal apabila ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 2 jadwal penetapan paslon terpilih.